Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang kembali di channel edukasi SMK Multikarya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang laporan keuangan. Untuk yang pertama, yang harus kamu ketahui, apa sih pengertian laporan keuangan? Laporan keuangan yang dimaksudkan di sini adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain, laporan keuangan bisa juga diartikan sebagai penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan atau suatu entitas. Selanjutnya, apa sih tujuan laporan keuangan? Yang pertama, untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian. Yang kedua, informasi perubahan sumber daya bersih dari kegiatan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, informasi keuangan untuk memperkirakan potensi pendapatan suatu perusahaan. Nah, yang keempat adalah informasi posisi keuangan saat ini, kinerja, serta perubahan posisi keuangan di masa mendatang. Nah, kira-kira pemakai laporan keuangan ini siapa sih? Yang pertama, ada investor. Yang kedua, ada pemberi pinjaman, ada pemasok, karyawan, pemerintah, dan pelanggan. Nah, untuk investor di sini gunanya adalah memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas. Nah, untuk pemberi pinjaman, dasar pembuatan pertimbangan dan keputusan dalam memberikan kredit kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah pemasok. Pemasok ini, laporan keuangan fungsinya adalah menentukan jumlah piutang yang diberikan dan jangka waktunya. Nah, untuk karyawan sendiri, yaitu menjamin penghasilan yang memadai, kualitas hidup, dan keamanan kerja. Nah, untuk pemerintah, laporan keuangan digunakan sebagai menjaga bisnisnya agar tetap berjalan dengan baik. Nah, untuk pelanggan, fungsi laporan keuangan adalah seberapa besar kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Nah, yang selanjutnya laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan perubahan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di sini kita bahas dulu untuk yang pertama adalah neraca. Nah, neraca ini sering disebut dengan istilah laporan posisi keuangan atau balance sheet atau statement of financial position. Nah, biasanya neraca merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu perusahaan untuk menggambarkan seberapa besar kekayaan atau aktiva, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal di akhir periode akuntansi perusahaan yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ini adalah contoh dari laporan neraca sebuah perusahaan bengkel mobil Maverick per 31 Desember 2005. Nah, untuk yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang dihasilkan pada satu periode buku yang menyajikan seluruh pendapatan dan biaya perusahaan dan menghasilkan laba bersih ataukah rugi. Nah, untuk contoh laporan laba rugi sendiri seperti berikut ya. Nah, di sini penjualan bersihnya 93.500.000, kemudian bisa dihitung laba usahanya, kemudian yang terakhir ada laba bersih setelah pajak. Itulah kita bisa menyimpulkan apakah perusahaan kita saat itu menghasilkan laba atau justru rugi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Apa sih laporan perubahan ekuitas?
Laporan perubahan ekuitas yaitu melaporkan perubahan masing-masing akun entitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama satu periode. Nah, istilah lain dari laporan perubahan ekuitas adalah laporan perubahan modal. Untuk yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Ini contohnya ya, misalkan modal satu perusahaan untuk yang pertama per 31 Januari itu 80 juta. Nah, tambahan investasi selama periode berjalannya 100 juta, kemudian nantinya di akhir kita tambahkan, jadi kenaikan pada ekuitas pemilik itu 105.550.000, kemudian modal per 31 Januari 2019 naik jadi 185.550.000. Yang selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Oke, untuk yang selanjutnya berikut ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan. Di sini kita bisa melihat ada aktiva lancar, ada aktiva tidak lancar, berapa jumlah aktivanya, berapa liabilitas jangka pendek, sehingga kita bisa hitung laporan posisi keuangan kita saat ini. Yang terakhir adalah jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kamu paham dengan apa yang sudah dijelaskan ya. Kalau belum paham, silahkan ditanyakan di e-learning dengan guru bidang studi masing-masing. Cukup sekian video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.